kedua ya. Ini sudah tidak terasa. Kemarin kita pertemuannya yang pertama. Ini yang kedua kan, Pak Rizky? Ini yang kedua kan? Iya Pak, kedua. Iya Pak, yang kedua Pak. Pak yang kedua. Ini sudah yang kedua, berarti kalian sudah masuk di agenda 4, sudah mulai pembimbingan ya? Iya Pak. Iya Pak. Nah, tidak lama lagi berarti sudah mau seminar rancangan aktualisasi. Iya Pak, Kan betul. kalian sudah ketemu dengan coach-nya 1 kali, atau bahkan 2 kali mungkin. Nah, kemarin di pertemuan kita yang pertama ada penugasan kan? Itu sudah selesai semuanya? Iya Pak, sudah. Oke, nanti tinggal saya periksa dan saya akan berikan nilai langsung. Teman-teman, mungkin teman-teman di sini saya tidak terlalu lama ya, karena saya harus masuk lagi di angkatan selanjutnya. Saya ada 3 agenda hari ini. Jadi saya hanya perlu menjelaskan terkait dengan persiapan kalian menghadapi ujian rancangan aktualisasi. Di mana nanti kalian 1 orang akan diuji 1 persatu. Alokasi waktunya adalah 45 menit. 10 sampai 15 menit itu diberikan kesempatan untuk kalian memaparkan laporan rancangan aktualisasi kalian yang berupa PowerPoint nantinya. Ya. Kemudian 5 menit itu akan diberikan kesempatan untuk mentornya memberikan penguatan dan dukungan terkait dengan laporan rancangan yang akan kalian laksanakan nanti pada saat masa habituasi atau kalian beraktualisasi di tempat kerja atau unit kerja kalian masing-masing. Tolong digarisbawahi terkait dengan mentor, ingatkan mentornya untuk memberikan penguatan dan dukungan. Karena tidak ada beberapa pengalaman yang saya dapatkan malah mentornya yang nguji. Nanti itu tidak match. Ya. Malah mentornya yang nguji. Jadi ingatkan mentornya untuk hanya memberikan dukungan. Ya, mungkin ada saran-saran saja, silahkan. Tapi jangan sampai mentornya yang jadi penguji. Ini bahaya. Karena itu bukan cuma di saya saja yang alami. Ada di beberapa penguji, bahkan ibu kepala badan. Ya. Sisanya itu akan diambil oleh penguji. Dan ini tidak mutlak, teman-teman. Harus 45 menit. Jadi kadang bisa kurang dari 45 menit, bahkan lebih. Tergantung isi laporan kalian dan teknik komunikasi kalian kepada penguji nantinya. Ya. Ujian rancangan ini bersifat tertutup. Jadi di dalam room itu, nanti room besar seperti ini, nanti akan di breakout room, dan kalian dimasukkan 1 persatu. Unsur yang ada di dalam ujian itu ada penguji, coach, sekaligus dengan moderator, bertindak sebagai moderator, mentor, peserta, dan yang terakhir adalah host kelompoknya masing-masing untuk mengatur lalu lintas peserta. Kemudian nanti akan dibuatkan jadwal sama PIC-nya atau evaluatornya, dibuatkan jadwal 1 persatu. Pastikan mentor siap di hari itu. Ya. Karena tidak menutup kemungkinan ada penguji yang cepat mengujinya atau bahkan yang lama, tapi minimal 3 jam atau 2 jam sebelum kalian tampil, mentor sudah harus siap. Jadi sampaikan dari sekarang kepada mentornya, Bapak, Ibu, hari ini nanti saya akan melaksanakan ujian. Dimohon untuk kesediaan Bapak bersiap mendampingi saya dalam ujian. Jangan sampai nanti kalian tidak didampingi sama mentornya. Itu kalian tidak akan lanjut ke proses habituasi
itu langsung ditunda pada hari itu juga ujian. Dan ini pasti akan membutuhkan proses yang lama. Kenapa harus mencari waktu kosong dari penguji, dari coach-nya, ya, baru bisa dilakukan ujian tunda. Teman-teman kalian sudah habituasi, sudah off kampus, kalian masih mau ujian rancangan. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Kemudian untuk peserta semuanya wajib hadir di pagi hari itu, ya, di hari ujian itu, bukan nanti pada saat jamnya baru masuk, tidak, kecuali mentornya. Jadi standby di room atau di main session. Begitu gilirannya langsung dimasukkan ke dalam room dan segera menghubungi mentor. Nah, terkadang ada mentor yang, mohon maaf, yang gaptek akan perangkat laptop ataupun PC. Itu kalian bisa berbarengan atau satu frame dengan mentor kalian, tidak ada masalah. Ya, tapi tetap gunakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Ya, jaga jarak. Kemudian yang pastikan perangkat yang berdekatan itu salah satunya off ya suaranya, biar tidak back sound. Itu biasa sangat mengganggu. Biasanya ada yang berdekatan dengan mentornya, itu mentornya bicara, itu back sound. Pesertanya bicara, itu back sound. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Oke, ujian sudah, kemudian persiapan kalian dalam bimbingan ini dengan coach, tolong kalian manfaatkan dengan betul-betul. Bertanya dengan coachnya apa yang kalian belum pahami. Ya, bertanya saja. Kadang ada coach malah di luar jam pembelajarannya, dia masih mau membimbing kalian. Ya, ada juga coach yang sesuai dengan jam bimbingannya karena jadwalnya padat. Dia tidak bisa ambil di luar selain jam bimbingannya. Nah, manfaatkan itu. Ya, manfaatkan itu, bertanya apa yang belum kalian pahami. Dan satu yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman semua, jangan pernah membandingkan coach satu dengan yang lainnya. Jadi misalnya seperti ini, Pak, di coach saya kok agak berbeda. Pak, di coach saya kok agak berbeda. Seperti ini arahannya. Di coach yang satunya seperti ini arahannya. Ikuti saja apa yang disarankan oleh coach. Ya, kalau saya boleh tahu di kelompok satu siapa coachnya? Lapor Pak, kalau yang di kelompok satu, kalau diangkat kelompok satu itu kami Ibu Dery Janggola Pak. Oke, Bu Dery. Kelompok dua? Mohon izin Pak, Dr. Mukhtar Pak. Pak Mukhtar. Kelompok tiga? Muis. Pak Muis, oke. Semua coachnya bagus-bagus. Semua coachnya bisa mengarahkan kalian. Jadi manfaatkan itu. Ya. Saya hampir semua coach sudah pernah saya berpasangan. Ya. Karena saya salah satu penguji juga. Tidak menutup kemungkinan nanti kita mungkin akan bertemu. Ya. Dan bertemu di ujian rancangan. Jadi persiapkan dengan baik laporan kalian. Ya. Dan ini yang perlu saya sampaikan, meskipun ini di luar pembelajaran kita agak melenceng sedikit ya. Biasanya peserta itu banyak menuliskan kata nilai aneka. Ini yang biasa saya selalu protes dan selalu perbaiki. Ya. Ini akibatnya dari sebelum-sebelumnya. Biasanya mencontek atau menjiplak atau copy paste laporan sebelumnya. Ini saya pasti tahu yang mana copy paste, yang mana bukan. Ya. Kata itu tidak ada di dalam modul, di dalam aturan pun tidak ada. Kenapa? Aneka itu adalah sebuah singkatan. Akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, ya, nasionalisme. Ada 5, pokoknya ada 5. Itu disingkat aneka. Bisa saja saya balik sebenarnya, akena. Sama saja.
Di dalam aturan, di dalam modul, itu sebutannya adalah nilai-nilai dasar profesi ASN yang tertuang dalam setiap mata pelatihan. Itulah yang disebut dengan aneka. Jangan menyebutkan nilai aneka. Ya, ini satu yang biasa sering sekali muncul di laporan peserta. Kemudian yang kedua, terkait dengan aturan. Jangan sampai menggunakan atau mencantumkan aturan yang sudah usang. Ya, saya tahu persis aturan-aturan. Jadi jangan mencantumkan aturan yang sudah usang. Itu pasti bakal jadi koreksi kalian. Itu umum-umumnya. Ya. Ada biasa coach yang sampai 3 bab, ada yang 2 bab. Tapi kami sudah sepakat dengan coach dan penguji itu sampai 3 bab di rancangan. Dan susun baik-baik laporan kalian. Ya, nanti sampai ketemu dengan penguji di seminar rancangan aktualisasi. Ini tinggal menghitung hari saja, tidak akan lama lagi kalian sudah mulai rancangan. Jadi manfaatkan dengan betul pembimbingan yang kalian jalani. Dan proses penyusunan ini kalian panjang. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu masih aturan Perlan 12 tahun 2018, itu malah hanya sehari penyusunan laporannya. Ya, kalau kalian ini panjang, malah sampai beberapa kali pembimbingan kalian sama coachnya. Kalau yang kemarin aturan lama cuma sekali, 4 JP kalau saya tidak salah. 4 JP cuma sehari. Hari ini bimbingan, hari itu juga dikumpul, besok ujian. Nah, kalian ini manfaatkan dengan benar karena kalian panjang waktunya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada kalian pada pertemuan kita yang kedua. Saya berharap kalian bisa mempersiapkan diri ya untuk menghadapi ujian karena itu adalah salah satu aspek penilaian dengan bobot 20%. Ya. Jangan sampai kalian gagal di 20% karena kalau kalian gagal sampai tunda itu akan berpengaruh dan kalian tidak bisa ke tahap berikutnya. Ya, habituasi dan aktualisasi di tempat kerja. Tentunya juga kalian tidak akan bisa ujian aktualisasi dan pasti akan dinyatakan tidak lulus. Jadi jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menghadapi, bukan menghadapi kenyataannya, bisa menghadapi proses ke depan ini dengan betul-betul mempersiapkan diri, ya, dan bisa melewatinya. Dari penjelasan saya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Pak Robi, silahkan. Terima kasih Pak atas waktunya. Pak, saya mungkin mau nanya sedikit terkait mentor Pak. Jadi kan di sini kan jadwalnya untuk ujian rancangan itu tanggal 18 Oktober. Nah, seandainya mentor sudah bersedia, tapi kan misalnya ada penugasan lain secara tiba-tiba, bagaimana itu Pak? Terima kasih Pak. Yang pertama, mentor kalian sudah menandatangani persetujuan mentor. Artinya mentor kalian harus siap mendampingi kalian. Namun, biasanya ada penugasan dari pimpinan tertinggi ya, yang tidak bisa diwakili oleh siapapun. Oke, no problem. Mentor kalian berarti berganti. Syarat pergantian mentor itu harus sejajar. Yang pertama, kalau dia kasub, yang menggantikan juga kasub yang ada di bidang kalian. Itu kalau yang di instansi atau dinas. Kalau tidak bisa kasub, naik ke kabid, kepala bidang. Begitu seterusnya. Dan di setiap pergantian mentor, lampirkan surat kuasa. Itu syaratnya. Karena biasa saya tanyakan,
Tiba-tiba berganti mentor. Surat kuasanya ada tidak? Tidak ada, Pak. Tunda ujian. Atau jangan input nilainya ke dalam kolabjar nanti. Ya. Kemudian untuk guru, di sini ada guru banyak. Tidak ada guru? Tidak ada Pak. Tidak ada, Pak. Tenaga kesehatan? Tidak ada Pak. Tidak ada juga. Kebanyakan di instansi ya ini. Iya Pak. Ya, Pak, UPD. Oke. Berarti seperti yang tadi saya jelaskan. Mentornya adalah atasan langsung. Dalam hal ini adalah kasub. Ya, atau eselon 4. Kalau berhalangan, sejajar dulu di bidangnya. Ya. Kalau tidak ada, naik ke kabid. Nah, yang bahaya ini kalau tidak ada semuanya. Jangan sampai kalian tidak didampingi oleh mentor, karena ini adalah persyaratan untuk ujian. Kalau tidak didampingi oleh mentor, itu tidak akan dilaksanakan ujian ke peserta yang bersangkutan. Makanya dari sekarang kalian pastikan mentor kalian bersedia untuk hadir. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa sampaikan kepada mentornya untuk stay ready di hari itu juga, hari kalian ujian. Begitu dihubungi, mentor harus segera masuk ke dalam room. Jangan lagi pengujinya yang menunggu, coachnya yang menunggu di dalam room. Biasanya ada tuh seperti itu. Kemudian ada juga biasa satu instansi. Mungkin di sini ada satu instansi. Biasanya Ada, Pak. pertanyaannya seperti ini. Ada, Pak. Pak, saya sama mentorku dengan si B. Ya, tidak masalah. Satu mentor mau 9 peserta pun tidak masalah. Dan itu tidak akan tabrakan. Meskipun dia berbeda-beda kelompok. Karena nanti PIC akan mengatur jadwalnya. Misal, Pak Andi Wahyu itu tampil pertama, Bu Gisela tampil kedua, dan seterusnya. Ya. Itu nanti akan ada jadwal nanti akan dibagikan. Itu juga menjadi dasar kalian untuk memberitahukan ke mentor kalian. Tapi ya tadi seperti yang saya bilang, mungkin nanti ada yang cepat selesai atau yang bahkan lama, makanya mentornya harus tetap standby. Nanti mungkin kalian hubungi sebelum misal si Pak Maslan ini lagi ujian, kemudian jadwal berikutnya Ibu Ingrid. Ya. Proses Pak Maslan pas ujian, Ibu Ingrid sudah menghubungi mentornya. Pak, bersiap Pak. Bisa masuk sekarang di main session atau Zoom meeting. Ya. Nanti pas setelah Pak Maslan selesai, Bu Ingrid langsung masuk tuh, dimasukkan di room ujian sama hostnya. Jadi langsung berjalan terus seperti itu. Begitu habis Ibu Ingrid lagi ujian, mungkin Bu Musdalifah giliran selanjutnya. Nah, Bu Musdalifah ini langsung menghubungi mentornya. Begitu Bu Ingrid ujian, Bu Musdalifah langsung menghubungi mentornya. Atau bahkan pada saat Pak Maslan lagi ujian, Bu Ingrid, Bu Musdalifah itu sudah menghubungi mentornya untuk stay di Zoom meeting. Jadi nanti prosesnya tidak akan menunggu lama. Ya. Karena saya pernah menunggu kurang lebih 1 jam lebih ya. Karena menunggu mentor. Ini menunggu itu proses yang sangat membosankan ya teman-teman. Jadi jangan sampai kasih menunggu pengujinya. Wah, apalagi yang kalian kasih menunggu nanti kalau ibu kaban, wah, itu yang bahaya itu. Ya. Ibu kaban pasti di setiap angkatan itu saya masukkan sebagai penguji. Dan itu tidak akan pernah absen kalau saya yang atur ya. Pokoknya di setiap angkatan, di setiap kabupaten Ibu Kaban harus saya masukkan. Dan itu tidak akan pernah terlewatkan. Meskipun jadwal beliau padat ya, padat sekali jadwal Ibu Kaban.
Jadi saya berusaha mengatur. Kalau dia ada jadwal pagi, saya bilang siang ujian, mulai siang. Jadi saya tidak akan melewatkan penguji kalau Ibu Kaban. Kalau Ibu Kaban itu di eselon 3 kemarin, saya sempat, mungkin saya sudah cerita ke kalian juga. Itu eselon 3, eselon 4 sampai nangis di uji. Saya pernah sekali masuk di ruangan beliau, waktu itu kami stula di Jakarta. Saya waktu itu mau masuk ke kamar beliau, membawa petugas rapid. Pada waktu itu masih rapid. Ya. Dan sedang ujian, eselon 3. Kabit. Begitu saya masuk, Ibu Kaban sampaikan, wah, Dek, itu nangis tuh pesertanya. Jadi saya bilang, kenapa Bu? Jadi saya tengok laptopnya. Begitu saya tengok, saya kaget. Wah, ini kok ada Pak Sekprov? Kok ada Pak Sekprov, Bu? Iya, kan mentornya. Wah, pesertanya nangis ini, Bu. Iya, nangis. Padahal baru beberapa pertanyaan. Tapi mungkin akan berbeda dengan teman-teman Latsar ya, kalau ujiannya. Tapi jangan takut. Ya, jangan takut. Ibu Kaban itu pasti menyarankan hal-hal yang luar biasa buat kalian. Ya. Saya pun kadang merasa kalau sehari tidak dikasih saran sama Ibu Kaban, tidak ditegur, tidak dimarahin, saya rasanya sakit-sakit. Ya. Kalau peserta itu semuanya takut ketemu Ibu Kaban, apalagi di Ibu Kaban. Kemarin guyon dengan Ibu Kaban pada saat hari ulang tahun beliau kemarin tanggal 27 September ulang tahun. Kita berguyon dengan Ibu Kaban. Wah, ini peserta kok takut dengan Ibu Kaban, padahal cuma diuji 45 menit. Bagaimana dengan kita ya, Bu? Kita ini udah 2 tahun lebih diuji Ibu Kaban di kantor. Wah, Ibu Kaban langsung ketawa. Jadi jangan takut menghadapi penguji. Sama biasanya peserta itu takut kalau ketemu saya juga. Ya. Kalau saya koreksiannya itu dari cover sampai dengan lembar terakhir itu tidak luput dari mata saya dan koreksi saya. Titik koma, spasi, jarak itu semuanya saya paham betul. Sudah di luar kepala saya. Ya. Jadi jangan sampai, apalagi masalah aturan. Itu pasti saya tahu sekali. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita yang kedua? Silakan. Pak Albertinus, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya mau tanya ini Pak, yang kita ujian ini kan tanggal 18 Oktober. Selesai hari itu Pak atau bisa berlanjut lagi nanti supaya kita tahu baku atur jadwal dengan mentor Pak. Terima kasih. Kenapa Pak Albertinus mau 2 kali ujian? Jadi kalau jadwalnya tanggal 18, ya berarti seharian itu ujian, proses ujian. Itu sampai dengan selesai. Ya. Makanya tadi saya bilang semua peserta tetap standby. Berarti standby-nya kalau sampai sore, standby terus sampai sore. Dan pasti akan ada jadwal-jadwal. Dan makanya saya sampaikan kepada mentornya mulai dari sekarang. Tanggal 18 itu, saya ada ujian, seminar rancangan. Mohon Bapak mengosongkan jadwal Bapak di tanggal itu. Karena ada juga biasa mentornya sudah dikasih tahu, perjalanan dinas. Sudah mau tutup buku. Sayang tidak digunakan. Nah, itu yang biasanya. Ingatkan kembali mentor. Mentor sudah menandatangani surat persetujuan mentor. Semua tanggung jawab harus mendampingi kalian pada saat ujian. Jangan sampai mentor tidak mendampingi. Ya. Ingatkan kembali mentor. Kemarin juga kan sudah dikasih
pemahaman sama Ibu Kaban kan. Malah pada saat pembukaan itu banyak sekali mentor yang tidak hadir. Ya. Kalau dikasih tanggung jawab ya betul-betul harus bertanggung jawab. Ya. Saya juga tadi malah itu Pak Rizky sudah WA terus saya, Pak, ini jam 8, Pak. Iya sabar. Saya itu pasti tepat waktu. Tadi saya masuk pas jam 8.00. Ya. Saya setting perangkat semuanya otomatis. Jadi saya bisa melihat waktu saya, kapan saya harus masuk. Nah, tadi pagi itu saya sempat ini lagi, kerjakan sertifikat. Penghargaan untuk Jawa Barat. Jadi masih sempat kerja, saya lihat waktu, oke, saya masuk. Seperti itu ya Pak Andi Wahyu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita yang kedua. Yang saya akan beralih lagi ke room sebelah. Ada lagi? Mumpung ketemu saya nih, tanya memang. Jarang-jarang bisa ketemu saya nih. Saya kalau cuma ada jadwal saja saya bisa masuk ke kelas. Ya, soalnya jadwalnya itu padat merayap tenggelam. Jadi seharian itu bisa full terus. Ya, Pak Albertino silakan. Iya Pak, terima kasih. Ini saya maaf bertanya nih, Pak, untuk format penulisannya ini Pak, ada dibagikan nanti Pak. Terima kasih. Untuk format penulisan, sistematika penulisan itu tidak ada aturan baku. Namun nanti coach masing-masing seperti yang tadi saya sampaikan, itu akan mengarahkan kalian terkait dengan penyusunan. Ya. Jadi tidak usah bingung-bingung. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin kalian semua sudah ada yang punya laporan yang terdahulu. Itu tolong jangan di copy paste karena bakalan berbeda sistematika yang kemarin dengan yang sekarang. Ya. Bahkan mungkin teman-teman ini sudah banyak referensinya. Awas, hati-hati. Ya. Kalau saya mending buat gagasan pemecahan isu yang baru, yang betul-betul bisa menyelesaikan isu yang ada di unit kerja kalian masing-masing. Ya. Jadi saya sedikit cerita lagi, perbandingan antara kita di Sulawesi Tengah dengan provinsi yang di luar sana itu jauh berbeda. Mungkin kalian sudah pernah dengar cerita saya berkunjung ke perpustakaan Jawa Barat, BPSDM Jawa Barat. Laporan latsar mereka itu setara dengan eselon 3 dan 4. Saya nguji dari 2019 sampai dengan sekarang, laporannya itu saja. Larinya itu saja. Judulnya hanya berganti sedikit saja. Isinya sama. Kenapa? Membudayakan copy paste. Mau enaknya saja, mau simpelnya saja. Ya. Itu yang kebanyakan terjadi. Ya. Kalau kalian seperti itu, ya nilainya itu saja. Jangan berharap lebih. Jadi seperti itu ya. Nanti kalian pada saat pembimbingan baru kalian proses tanya ke coach. Jadi kalau saya menjelaskan itu bukan ranah saya ya. Nanti saya yang salah. Ngambil ranah Widya Suara apalagi coach. Ranah saya itu nanti pada saat di meja ujian. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan Bu Mitra Lorena. Mohon izin Pak bertanya, ini masalah evaluasi akademi kedua Pak di Kolabjar. Jika pada saat nanti sudah bisa diakses Kolabjarnya Pak, apakah sehari itu saja bisa kami evaluasi atau kami diberikan kesempatan beberapa hari Pak? Itu saja Pak. Ini info juga Kolabjarnya masih gangguan terus ya teman-teman. Ini agak sedikit menyulitkan memang untuk penyelenggaraan yang ada di
kabupaten. Sebentar saya cek. Ini masih terus perbaikan. Ini kemarin perbaikannya di hari Minggu awalnya, Sabtu Minggu. Ya, ini masih belum bisa diakses sampai dengan sekarang. Ini saya sudah cek masih belum bisa diakses. Kemarin sih pemberitahuan dari PIC LAN itu hanya sehari saja, tapi ini sampai beberapa hari ini masih belum bisa. Sedangkan di situ ada ujian akademik yang kedua. Nah, pada saat nanti mungkin sudah bagus kolabjarnya, kalian bisa langsung menginfokan ke PIC masing-masing untuk melaksanakan ujian di hari itu. Ya. Nanti akan dijelaskan juga dulu sama evaluator atau PIC-nya sebelum kalian melakukan ujian. Biasanya dikasih waktu 2-3 hari untuk persiapan ujian. Namun ujiannya hanya pada saat kalian siap mengikuti ujian, klik ujian, pada hari itu juga harus selesai. Bukan nanti diberikan kesempatan 2-3 hari proses ujiannya, tidak. Itu sudah bukan ini lagi. Kalau saya tidak keliru itu 2 JP. Ya, batas waktunya pengerjaan. Dan itu esai. Kemarin sudah dikasih tahu sama Pak Rahmat kan. Golongan 3 itu ada 4 soal, golongan 2 itu ada 3 soal. Ya. Studi kasus. Soal yang pertama itu kalau saya tidak salah itu mengidentifikasi aktor dan peran dari setiap aktor. Itu mungkin yang pertama, kalau saya tidak salah. Karena sudah lama sekali saya tidak sudah 2 tahun saya melewati evaluator ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada yang ingin ditanyakan? Tanya memang. Malu bertanya sesat di jalan. Jelas semua? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas saya akhiri pertemuan kita yang kedua. Dan saya berharap teman-teman semuanya persiapan diri. Persiapkan laporan kalian. Jaga kesehatan kalian. Jangan sampai kalian sakit pada saat mau ujian. Ya, karena ada beberapa kemarin pengalaman juga seperti itu. Jaga kesehatan, banyak istirahat, minum vitamin. Istirahat bukan di siang hari ya. Artinya jangan saya bilang istirahat, nanti bobo siang. Kerjakan tugas-tugas kalian, selesaikan laporan-laporan kalian untuk menghadapi ujian rancangan aktualisasi. Sukses terus buat kalian semua, semoga dilancarkan sampai selesainya pelatihan ini. Ya, dan tidak ada terjadi hambatan sedikit pun. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua pada saat saya selama memberikan materi. Saya mohon dimaafkan karena saya bukan manusia yang sempurna dan tanpa dosa. Ya, tidak ada manusia yang tidak berdosa sedikit pun. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak.